Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dan like channel Realism Official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Sekarang hari Kamis guys, malam Jumat ya guys ya. Jangan lupa nih nanti malam kalian berdoa nih untuk orang tua kita yang sudah meninggal ya guys ya. Khususnya jangan lupa ya guys ya, berdoa itu penting. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak kalau ibu bapak kita sudah nggak ada selain mendoakan sebagai amal jariah kita ya. Amin. Teman kita yang masih di rumah sakit semoga Allah sehatkan ya guys ya. Teman kita yang masih berjuang fighting nih dengan debt collector ya guys ya, semoga Allah berikan kekuatan supaya tidak mundur, tetap bertahan dengan pekerjaan dan diselamatkan. Amin. Hari ini kayak bisa bahas kasus aja ya tentang penggunaan pisau. Ternyata guys, 3 tahun yang lalu ini juga ada pembunuhan yang dilakukan migran worker ya guys ya. Ini nih kayak bisa bahas karena penting banget. Karena apa? Karena banyaknya teman kita yang hidup di luar, ngekos, stay out atau anak overstay, anak peperan di luar sana ya guys ya, yang hidup di kos-kosan apa namanya yang berbaur dengan warga asing lagi. Ini kan pasti ada nih yang namanya pertikaian atau pertengkaran. Maksa dong, namanya juga manusia ya guys ya. Iya, siapa nih yang emosinya berlebihan? Istighfar, astagfirullah. Ya, jangan marah-marah aja guys. Oke. Vonis dijatuhkan kepada migran worker asal Pakistan guys. Vonisnya dijatuhkan seumur hidup. Nih kalian nih, awas. Kalau kalian membunuh orang di Hong Kong, kalian akan dijatuhkan hukuman seumur hidup ya guys ya. Jadi nggak dikembalikan tuh ke negara asal kalian. Ya, dari kejadian ini kita belajar ya guys ya, supaya menahan emosi amarah saat kita bertikai dengan orang lain. Jangan sampai nih setan ini menjadi pemenang. Kadang setan itu udah tuh ambil aja tuh pisau tuh, tusukin aja. Paling juga penjara sebentar di Hong Kong. Salah ya guys ya. Kalau korbannya sampai meninggal dunia, kita dihukum seumur hidup. Udah banyak ya kasusnya. Nah, persidangannya cukup lama guys, 3 tahun. Baru nih tanggal 5 kemarin dijatuhi hukuman seumur hidup. Gimana sih ceritanya? Yuk, Kak Insan ceritain buat kalian. Mas Munir asal dari Pakistan, umurnya 23 tahun. Nah, Mas Munir ini statusnya di Hong Kong sebagai migran worker alias pekerja migran ya guys ya. Mas Munir ini tinggal di kos-kosan guys, di daerah Yau Kok sana guys, 126B, Sam Sui Po. Nah, Mas Munir ini tinggal di kos-kosan yang di situ ada 3 kamar guys. Yang pertama dihuni Mas Munir, yang kedua Mas Azam, satu laginya lansia, semuanya warga Pakistan. Nah, setiap hari ketemu kan, ya baik-baik aja, namanya juga masih penghuni baru. Tapi lama-kelamaan mereka ini kan ya udah tahu watak kebiasaannya sendiri ya guys ya. Karena di kos-kosan itu mereka sharing kamar mandi, sharing mesin cuci, sharing apa namanya dapur. Jadi barengan tuh peralatannya kayak gitu ya, fasilitasnya di depan itu ya pemakaian bersama. Jadi yang pribadi itu hanya kamarnya aja. Nah, tahu sendiri kan, kalau kita hidup di luar ya guys ya, kadang cocok nggak cocok, ada yang males, ada yang rajin, ada yang suka ya udah deh cuek aja. Tapi ada juga nih yang kesel kalau ngelihat teman kita itu kotor banget ya guys ya. Nah, singkat cerita, konfliknya di mana Mas Munir ini mau menggunakan mesin cuci. Jadwalnya Mas Munir mungkin saja begitu ya guys ya. Diserobot Mas Azam guys. Jadi mesin cuci itu lagi ngegiling bajunya Mas Azam. Ribut lah, bertengkar di situ Mas Munir sama Mas Azam. Mungkin bajunya Mas Munir ini udah kehabisan kali ya guys ya. Akhirnya karena sama-sama emosi ya guys ya, ngomongnya apa namanya saling kesel ya guys ya, akhirnya bertengkar tuh di situ ya. Namanya lansia mah nggak ikut-ikut campur gitu ya guys ya, urusan anak muda. Akhirnya bertengkar guys, dan membuat Mas Munir ini khilaf, mengambil sebilah pisau dan menusukkan kepada tubuh Mas Azam guys. Akhirnya apa? Akhirnya Mas Azam kegeletak tuh, tak jatuh. Mas Munir, apakah kebingungan pada waktu itu? Mas Munir langsung menyeret tubuh Mas Azam masuk ke kamarnya Mas Azam dan menutup. Sebelumnya Mas Munir ini mengelucuti tuh bajunya Mas Azam yang berlumuran darah guys, gara-gara mesin cuci aja. Akhirnya dikelucuti semua, dibuang ke tong sampah sama pisaunya juga. Nah, setelah itu guys, ini terjadinya antara siang atau malam ya guys ya. Karena keesokan harinya Mas Munir ini datanglah ke satu toko kelontong yang itu juga penjualnya Pakistan. Datang nih Mas Munir, bos,
dengan menggunakan bahasa Punjabi katanya guys. Mereka teh ya guys. Akhirnya datang ke toko kelontong itu, saya habis membunuh orang. Loh, serius kamu? Iya. Di mana sekarang mayatnya? Ada di kamarnya. Kenapa kamu membunuh? Gara-gara itu apa namanya? Bertengkar masalah mesin cuci. Wah gila kau. Terus akhirnya guys, Mas Munir ini memang sebelumnya menanyakan tiket pesawat dan berniat untuk kabur. Karena mungkin ya Pakistan ini kan beragama ya guys ya, mungkin Mas Munir ini ada tuh yang membisiki hati kecilnya, kamu nggak boleh kabur dong, kamu kan udah bunuh gitu. Akhirnya yang aku tuh sama penjual kelontong tersebut minta tolong dilaporkan ke polisi katanya guys. Akhirnya ya dilaporkan lah tuh ke polisi. Ini kasusnya 3 tahun yang lalu, terjadi di bulan Agustus 2020 ya guys ya, tapi vonisnya baru kemarin tanggal 5. Jadi Mas Munir ini sambil menunggu vonis itu ada di penjara Hong Kong ya guys ya. Akhirnya toko kelontong tersebut hubungi tuh polisi. Polisi, ini ada pembunuhan ini. Apa namanya, tersangkanya udah ngaku ini. Katanya korbannya ada di kos-kosannya. Akhirnya dikasih tahu alamatnya. Polisi segera datang guys. Ternyata benar. Ada mayat di kamar sebelahnya kamarnya Mas Munir. Ya Mas Azam tadi yang ditusuk berkali-kali karena rebutan mesin cuci. Mayat ini dinyatakan meninggal dikarenakan kehilangan banyak darah guys. Akhirnya ya Mas Munir udah pasrah ya, karena memang dia juga ngaku karena dia membunuh kan. Akhirnya dibawalah tuh ke pengadilan. Nah di situ pada tanggal 5 kemarin hakim memutuskan bahwa Mas Munir ini dijatuhi hukuman seumur hidup guys. Jadi seumur hidup di Hong Kong aja udah, makan tidur gratis aja udah, hancur hidup gara-gara emosi ya guys ya. Nah pembelanya itu apa namanya, membela bahwa Mas Munir ini sebenarnya nggak niat membunuh kok. Dia ini melakukan pembelaan katanya karena dihajar terus sama Mas Azam. Yang nggak tahu nih, mungkin tubuhnya Mas Azam ini lebih besar gitu ya guys ya, karena melihat pisau di situ. Jadi Mas Munir ini khilaf gitu, tapi dipatahkan oleh juri ya guys ya, dimana di situ ada 3 perempuan dan 2 laki-laki, jurinya ada 5 yang menyatakan bahwa Mas Munir tetap bersalah. Akhirnya ketok palu hakim menyatakan Mas Munir dihukum seumur hidup. Oke, ngeri ya guys ya. Kalau kita hidup di luar tuh ya kayak gitu guys. Kalau kita nggak cocok sama teman yang satu kos ya guys ya, yaitu cekcok. Kira-kira kalau teman kita nih yang tinggal di kos-kosan, kira-kira pernah merasakan hal kayak gitu nggak ya? Wah jangan tanya kak, saya itu paling kesel sama teman saya kalau habis makan itu nggak pernah dicuci itu. Emangnya ini rumahnya sama-sama ngekos juga, apalagi kamar mandi udah bau pesing kan. Iya nih, makanya Kak Isam itu warning kepada kalian ya, hati-hati sebagai apa namanya anak overstay atau peperan hidup di luar bersama beriringan dengan warga asing. Kalau kalian emosi, lebih baik kalian keluar dulu dari rumah. Kalau sudah adem, kalian balik lagi ke kosan. Nah, kalau misalkan memang sudah tidak cocok dengan penghuni kosan tersebut, lebih baik kalian ganti kosan. Kan banyak kosan itu bukan cuma di situ aja ya. Jadi untuk lebih baik ngalah aja deh daripada kamu harus tersandung hukum. Oke, banyak juga kasus-kasus di luar ya guys ya, dimana teman kita nih apa namanya bekerja sebagai maaf PSK sampai dipukuli sampai warga asing, sampai bonyok kayak gitu. Jangan diam, kalian harus segera melaporkan, jangan sampai nyawa kalian melayang, iya kan? Soalnya kemarin itu ada yang chat kayak Isam, saya itu punya temen, dia anak peperan, dia kerjanya memang pekerja komersial kayak gini. Dia itu bekerja melayani laki-laki, tapi anehnya dia punya pacar orang Afrika katanya guys. Nggak tahu, ini teman saya ini bucin banget ya secara logika ya guys ya. Setiap hari kita melayani laki-laki, pekerjaan kita itu kan melayani tanpa cinta. Tapi seorang perempuan juga butuh seorang laki-laki yang bisa melindungi hatinya. Nah kan, jadi nggak salah kalau mbaknya ini memang apa namanya lebih nyaman dan sayang sama orang Afrika ini. Tapi karena cekcok, ini akhirnya saling menghujat di chat. Warga asing ini dengan segera dia mengunjungi nih kosan temennya yang cerita sama Kak Isam ini. Ditonjok guys, berdarah ini hidung, sampai ini apa namanya hidungnya ini patah katanya. Nah sarannya temennya ini untuk melapor ke polisi supaya jangan sampai terjadi yang enggak, tapi diancam nih sama warga Afrikanya, kalau kamu sampai kasusin saya ke polisi, mati, saya bunuh kamu. Wah ngeri ya guys ya, hidup luar itu ngeri sekali. Iya makanya ya guys ya, jadi kalau misalkan memang kalian merasa terancam bahaya, lebih baik minta perlindungan polisi, ganti nomor, hindari. Itu bukan lagi cinta namanya ya guys ya. Jangan bucin-bucin amat lah guys, kita ini bukan anak kecil gitu ya guys ya, ya kan? Kayak Isam itu nggak tahu kalau saya itu butuh kasih sayang. Aduh, makanya sayangi diri sendiri itu lebih dari menyayangi orang lain ya. Jadi kalian itu nggak berharap kasih sayang dari orang lain. Kalau kalian sudah merasa kalian bisa
menyayangi diri sendiri, ya bahagia sendiri gitu. Ya mau shopping, mau makan ice cream gitu, ya udah bahagia aja gitu ya guys ya. Aduh, mungkin itu aja nih pesan Kaisang buat kalian yang hidup di luar. Hati-hati ya, hindari pertikaian, jangan sampai kalian mendonasikan hidup kalian seumur hidup di penjara Hongkong. Nauzubillah min dzalik ya guys ya. Ingat keluarga. Mungkin itu aja sharing hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.